Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Rodatul Jana, dan rekan saya, dan Nabila Kurnia Utami, dan Suryati Yulianti. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai masalah penelitian yang merupakan bagian dari materi pada mata kuliah umum logika dan penalaran ilmiah. Oke, di sini ada definisi. Yang pertama itu ada definisi dari masalah. Masalah ini merupakan kesenjangan atau diskrepansi antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan sekarang. Kesenjangan tersebut dapat mengacu kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan lainnya. Selanjutnya di sini ada definisi dari perumusan masalah. Perumusan masalah ini biasa juga disebut sebagai research question atau research problem, yang mana perumusan masalah ini diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena atau kesenjangan, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun kedudukannya sebagai fenomena yang paling terkait dengan yang lainnya, mungkin sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Selanjutnya di sini ada pentingnya perumusan masalah yang akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pentingnya perumusan masalah. Kedudukan perumusan masalah di dalam kegiatan penelitian sampai dengan memunculkan suatu anggapan yang menyatakan bahwa kegiatan melakukan perumusan masalah merupakan kegiatan separuh dari penelitian itu sendiri. Selanjutnya ada hal yang harus disiapkan ketika merumuskan masalah penelitian. Yang pertama itu metode yang tepat untuk penyelesaian masalah penelitian tersebut. Yang kedua, instrumen yang digunakan dalam penelitian tersebut. Yang ketiga, metode pengumpulan data selama penelitian. Yang keempat, cara menganalisis data. Yang kelima, cara menampilkan data sesuai dengan masalah penelitian. Yang keenam, menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan masalah penelitian. Sumber dari masalah penelitian tersebut dapat kita peroleh dari jurnal, artikel, minat dan pengalaman pribadi, pakar, percakapan dengan rekan kerja atau sangat profesional, konferensi, pengamatan ulasan literatur, dan juga replikasi studi. Dalam memilih masalah penelitian, kita juga dapat mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama itu ada minat, yaitu yang menjadi faktor utama agar peneliti dapat termotivasi dan tetap termotivasi selama proses penelitian. Yang kedua itu magnitudo, yaitu masalah yang tidak terlalu luas atau sempit dan harus dapat dikelola spesifik dan juga jelas. Yang ketiga ada pengukuran konsep, yang berarti indikator dari konsep yang digunakan harus jelas dan juga terukur. Yang keempat tingkat keahlian, yang harus sesuai dengan tingkat penelitian peneliti, keterampilan, sumber daya yang diperlukan, dan batasan waktu. Yang kelima ada relevansi, yang berkontribusi pada peningkatan pemahaman teori dan praktik pendidikan, serta relevan dengan bidang profesional peneliti. Yang keenam ada ketersediaan data, yang berarti jika ingin mengumpulkan informasi dan sumber sekunder seperti catatan kantor, catatan klien, ataupun laporan yang diterbitkan, harus dipastikan bahwa data tersebut tersedia dalam format yang diinginkan. Yang ketujuh ada masalah etika, yang berarti penelitian tidak boleh merugikan individu atau masyarakat yang terlibat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah dari memformulasi permasalahan penelitian. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi bidang ataupun bidang subjek yang luas dan juga menarik bagi setiap orang.
Terus langkah-langkah yang kedua itu kita harus membedah area yang tadinya luas menjadi area yang lebih spesifik lagi menjadi beberapa sub area. Misalnya itu uh, ada profil, ada penyebab, ada proses, ataupun ada misalnya pengaruh ataupun dampak dari suatu permasalahan. Lalu yang ketiga ini pilih yang menarik bagi kita sendiri. Misalnya dari yang semua tadi yang dari beberapa sub area yang paling menarik bagi kita nih ada dari dampaknya ataupun dari pengaruhnya. Lalu yang keempat, kita harus mengajukan pertanyaan untuk penelitiannya itu. Misalnya, apa sih dampaknya bagi kehidupan ataupun bagaimana pengaruhnya bagi kehidupan ataupun sistem bermasyarakat. Terus yang kelima itu ada merumuskan tujuan. Nah, untuk merumuskan tujuan ini bisa dibagi dua menjadi tujuan utama dan juga tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini bisa lebih spesifik lagi ataupun menjadi turunan dari tujuan utama. Lalu yang keenam itu ada nilai tujuan. Dengan ini tuh kita harus menilai apa saja yang terlibat, terus yang tersedia, terus sumber daya yang dimiliki, ataupun keahlian-keahlian, solusi ataupun kelebihan ataupun kekurangan dari masalah penelitian tersebut. Dan yang terakhir itu ada untuk memeriksa kembali. Memeriksa kembali ini tuh maksudnya dari awal nih, bener nggak sih kita tertarik sama masalah penelitian, dan kita setuju nggak sama tujuan-tujuan sebelumnya, terus kita punya sumber daya yang mumpuni atau enggak, dan juga keahlian untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah menyusun pertanyaan penelitian yang baik merupakan langkah krusial dalam proses penelitian. Pertanyaan tersebut harus spesifik, terfokus, dan juga berkaitan dengan isu-isu penting yang relevan dengan topik yang diteliti. Rumusan masalah yang jelas ini dan tepat akan menjadi panduan bagi peneliti dalam mengembangkan karakter teoritis, serta dalam menyusun tujuan, mengajukan hipotesis, menganalisis data, dan juga menarik kesimpulan dari penelitian tersebut. Selanjutnya akan ditutup oleh rekan saya. Oke, sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon maaf. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan kritik dan saran bisa melalui kolom komentar. Terima kasih.